Ia tak punya istana, tak punya pasukan, bahkan namanya nyaris tak tersisa di batu. Tapi dari tangannya lahir kerajaan yang membuat Kaisar Tiongkok menunduk, biksu India berlutut, dan pedagang Arab bersumpah setia. Namanya Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Dan inilah kisah bagaimana seorang pencari takdir membangun peradaban dari abu. Dan cerita ini akan mengubah cara Anda melihat Indonesia selamanya. Bayangkan, Nusantara tahun 680-an, tak ada Indonesia. Hanya pulau-pulau yang saling benci. Melayu menutup pelabuhan. Kantoli merampok kapal asing. Bajak laut adalah tentara bayaran. Hasilnya, perdagangan mati. Rempah dari Maluku busuk di gudang. Emas dari Sumatera tak sampai ke Tiongkok. Dan rakyat, mereka sengsara karena keserakahan raja-raja kecil. Di tengah kekacauan ini, muncul seorang pria dari Minanga, Tanwan, lokasi yang hingga kini misterius. Sejarah tak mencatat mengapa ia datang, tapi prasasti bilang ia berangkat dari bencana. Mungkin desanya dibakar, mungkin keluarganya dibantai, tapi dari abu itu ia belajar satu hal: kerajaan kecil tak bisa bertahan. Tahun 682 Masehi, ia memulai Sidayatra, perjalanan suci dengan 20.000 orang. Tapi lihat ini, di 1312 diantaranya adalah biksu. Ini bukan invasi militer biasa, ini revolusi. 7% pasukannya adalah pendeta. Ia datang bukan dengan ancaman, tapi dengan janji. Ikut aku dan lautan akan aman. Target pertama adalah Melayu di Jambi, musuh terkuatnya. Tapi di sini sejarah mencatat prasasti Kota Kapur tahun 686 Masehi mengancam siapa pemberontak akan dikutuk. Arkeologi menemukan lapisan abu tebal di muara Jambi. Apakah ini bukti pembakaran? Mungkin. Yang pasti Melayu takluk dan Daputra Hyang tak menjadikan mereka budak. Ia menikahi putri Melayu, memberi gelar saudara tertua. Ini bukan politik penaklukan, ini pernikahan politik yang cerdas. Inilah kejeniusan Sriwijaya. Mereka menciptakan kartel keamanan maritim, bayar iuran simbolis, segenggam lada, dan kapal Anda dilindungi. Tolak Anda dikeluarkan dari sistem. Bayangkan Anda nahkoda Arab. Pilihan 1, bayar sedikit dapat perlindungan penuh. Pilihan 2, tolak hadapi bajak laut sendirian. Keputusannya mudah kan? Dan sistem ini berhasil dalam 2 tahun. Palembang berubah dari desa nelayan jadi jantung peradaban. Biksu I Ching dari Tiongkok tulis, di sini 1000 biksu belajar Sangsekerta. Pedagang Arab sebutnya Jabag, negeri emas. Kaisar Tiongkok kirim utusan sebut Sriwijaya penjaga perdamaian laut. Tapi jangan salah, Sriwijaya bukan kerajaan sempurna. Ini eksperimen manusia, penuh darah, ambisi, dan kompromi. Dapunta Hyang bukan superhero, ia manusia yang terluka, yang bersumpah tak akan kubiarkan terjadi lagi pada siapapun. Dan pelajaran terbesar, persatuan tidak lahir dari kesepakatan sempurna, tapi dari keberanian menghadapi konflik, lalu memilih rekonsiliasi. Dua kerajaan yang pernah saling benci perlahan menyatu menjadi satu napas, tapi luka itu tak pernah benar-benar sembuh. Kita hidup di kepulauan terbesar di dunia, tapi lebih hafal sejarah Eropa daripada nenek moyang sendiri. Itu harus berubah. Subscribe sekarang jika Anda percaya sejarah Nusantara bukan untuk dikubur, tapi untuk diceritakan ulang dengan kejujuran, kedalaman, dan hormat. Klik bel untuk notifikasi, karena episode 2 akan membongkar jaringan intelijen Sriwijaya. Bagaimana mereka tahu segalanya sebelum musuh sadar. Diawasi. Dan komentar di bawah fakta Sriwijaya mana yang paling mengejutkan Anda. Saya akan baca dan reply semua komentar Anda malam ini.